Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi anak-anak dengan Ibu Fadila. Mari kita lanjutkan pembelajaran kita tentang pencerminan. Yang kemarin kita sudah belajar tentang itu. Pertemuan kali ini kita akan latihan soal. Jadi ada soal-soal, kemudian Bu Fadila coba untuk membahas kalian. Kamu amati video berikut ini, semoga manfaat. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan nanti bermanfaat buat kita semuanya. Dan jangan lupa terus selalu belajar meskipun di masa pandemi. Dan ingat bahwasanya di masa pandemi ini kalian harus tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Baik anak-anak, untuk latihan soal pada materi pencerminan. Baik anak-anak, marilah kita berlatih soal untuk pencerminan. Soal 1, coba perhatikan anak-anak. Titik P negatif 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka berapakah bayangan titik P? Pembahasannya, pencerminan terhadap sumbu X titik P, A, B, bayangannya, rumusnya apa anak-anak? Yaitu P aksen A, negatif B. Maka jika P 2,3, maka bayangannya setelah dicerminkan terhadap sumbu X, P aksen A, negatif B, 2,3, P aksennya 2, negatif 3. Ini soal nomor 1. Berikutnya, soal yang kedua. Titik P 5, negatif 2 dicerminkan terhadap sumbu X, maka berapa bayangan titik P? Pembahasannya, pencerminan terhadap sumbu X jika P, A, B bayangannya adalah P aksen A, negatif B. Maka jika P 5, negatif 2 bayangannya adalah P aksen 5,2. Soal yang ketiga. Titik R negatif 4,6 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik R adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Rumusnya adalah jika titik P, A, B bayangannya adalah P aksen negatif A, B. Maka jika R negatif 4,6 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangan R yaitu R aksen negatif A, B, R aksen 4,6. Soal yang keempat, titik A 8,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik A adalah pencerminan terhadap sumbu Y, titik P, A, B, bayangannya adalah P aksen negatif A, B. Maka jika A 8,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangan titik A adalah A aksen negatif 8,5. Soal yang kelima, titik T 4,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangan titik T adalah, pembahasannya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, titik P, A, B, bayangannya adalah P aksen B, A. Maka jika T 4,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, T aksen B, A. Jadi T aksen adalah 6,4. Soal yang keenam. Jika titik P negatif 5,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X,
maka bayangan titik P adalah, ingat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X untuk titik P, A, B, bayangannya adalah P aksen B, A. Maka jika P-nya negatif 5,7, P aksennya adalah berapa anak-anak? 7, negatif 5. Soal yang ketujuh, jika titik T 3,5 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan titik T adalah, pembahasannya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, jika titik P, A, B, bayangannya adalah P aksen negatif B, negatif A. Maka jika titik T 3,5, T aksen itu sama dengan negatif 5, negatif 3. Soal yang ke-8, titik N negatif 4,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka bayangan titik N adalah, pembahasannya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X, titik P, A, B, bayangannya adalah P aksen negatif B, negatif A. Maka jika N negatif 4,6, bayangannya adalah N aksen negatif 6,4. Soal yang ke-9, jika titik B 2,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, maka bayangan titik N adalah, pembahasannya, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, titik P, A, B, bayangannya adalah P aksen 2 kali H dikurangi A, B. Maka jika titik N 2,6 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 4, bayangannya adalah N aksen 2H dikurangi A, B. N aksen sama dengan 6,6. Soal yang ke-10, jika titik B 8,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, maka bayangan titik N adalah, pembahasannya, pencerminan terhadap garis X sama dengan H, titik P, A, B, bayangannya adalah P aksen 2 kali H dikurangi A, B. Maka jika N 8,4, bayangannya adalah N aksen 2H dikurangi A, B. N aksen sama dengan negatif 2,4. Soal yang ke-11, titik B 2,6 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, maka bayangan titik N adalah, pembahasannya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, jika titik P, A, B, bayangannya P aksen A, 2H dikurangi B. Maka jika N 2,6, bayangan titik N adalah A, 2H dikurangi B, 2,2 kali 4 dikurangi 6. Sehingga N aksen adalah 6,2. Soal yang ke-12, jika titik N 8,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, maka bayangan titik N adalah, pembahasannya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H, titik P, A, B, bayangannya adalah P aksen A, 2H dikurangi B. Maka jika N 8,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3, bayangan N aksen adalah A, 2H dikurangi B. Maka N aksen 8,2 kali 3 dikurangi 4, N aksen 8,2. Soal yang ke-13, titik B 8,4 dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan lagi terhadap garis X sama dengan 3, maka bayangan akhir titik B adalah,
Pembahasannya, jika N 8,4 dicerminkan terhadap sumbu X, N aksen adalah 8, negatif 4. Lalu N aksen dicerminkan lagi terhadap garis X sama dengan 3, maka bayangan dari N aksen 8, negatif 4 adalah 2 kali 3 dikurangi 8, negatif 4. Jadi bayangan akhir dari titik N adalah negatif 2, negatif 4. Soal yang ke-14, titik B 6,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan lagi terhadap garis Y sama dengan 2, maka bayangan akhir titik B adalah, pembahasannya, jika N 6,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, pencerminannya adalah N aksen negatif 6,4. Lalu dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2, pencerminannya, hasil pencerminannya adalah N aksen negatif 6, 2 kali 2 dikurangi 4. Jadi bayangan akhir dari titik N setelah dicerminkan terhadap sumbu Y, kemudian dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2 adalah negatif 6,0. Baik, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Ini tadi ada soal-soal yang sudah Bu Fadila sampaikan kepada kalian. Kalian pelajari betul. Itu ada pembahasannya detail sekali. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.